Perkembangan pandemi COVID-19 secara global telah memasuki hampir di semua negara di dunia. Menjadi persoalan serius dalam menghadapi perkembangan pandemi ini yang tidak hanya berpengaruh terhadap satu sektor saja, namun mencakup semua elemen pendukung kehidupan manusia baik itu kesehatan, ekonomi, pariwisata, sosial, serta lainnya. Beragam upaya serta campur tangan para ahli telah terfokus untuk mencari solusi menghadapi COVID-19 yang berkembang secara pesat. Sejauh ini diketahui pandemi COVID-19 telah banyak memakan korban jiwa dari berbagai negara, serta masih banyak dalam perawatan. Namun pasien sembuh juga semakin hari semakin meningkat. Mencegah semakin terpuruknya kondisi dunia karena pandemi ini, upaya-upaya konkret mencegah COVID-19 selalu digiatkan dan menjadi prioritas. Tentu kunci terhindar dari paparan virus corona hanya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di era pandemi ini ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Mengingat pertama kondisi global yang sampai saat ini dunia masih bergelut dengan pandemi. Semuanya berjuang untuk mengatasi pandemi. Kalau kita lihat di level dunia sekarang, Amerika menduduki urutan pertama ya terkait dengan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Nah, urutan kedua sudah masuk India. India yang dulu rankingnya jauh sekarang sudah masuk di urutan kedua. Nah, kita tidak ingin Indonesia masuk ke ranking di atas tersebut ya. Nah, urutan ketiga itu ada Brasil ya. Jadi kita tidak ingin seperti negara-negara mereka ya. Maka Indonesia harus berbenah, Indonesia harus banyak hal yang harus diperbaiki, terutama terkait dengan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M, yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan, menjadi satu-satunya cara kita untuk mencegah penularan COVID-19 di masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Kesadaran akan tujuan pentingnya harus diikuti penerapan protokol kesehatan sangat diperlukan agar masyarakat tidak membandel dalam pelaksanaannya. Keseriusan pemerintah pun telah diwujudkan dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk mempertegas penerapan protokol kesehatan, baik dalam bentuk himbauan, aturan daerah maupun gubernur, sampai sanksi atau denda jika masyarakat melanggar penerapan protokol kesehatan di lapangan. Kuncinya adalah di protokol kesehatan ya. WHO di level dunia sampai di level terbawah ya, itu dengan sangat tegas menyarankan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan ya, yang isinya paling tidak 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini yang tiga kunci yang harus dijalankan oleh masyarakat tanpa melihat waktu dan sebagainya. Yang jelas ketika di luar rumah ataupun di dalam rumah, ketika ada anggota keluarga yang mengalami tanda gejala yang mengarah ke COVID, maka
protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik. Nah, ketika keluarga keluar rumah, ketika berada di luar rumah, di tempat kerja dan sebagainya, maka protokol kesehatan harus lebih ketat dilakukan, ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Masker sama sekali tidak boleh dibuka, ya. Nah, kalaupun itu dibuka, harus dipastikan jaraknya jauh dengan orang lain, tidak berada di tempat keramaian. Gerakan Ingat Pesan Ibu dengan menerapkan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir giat dilakukan. Saat ini pemerintah pusat sedang mengkampanyekan bagian ketiga dari penerapan 3M, yakni wajib mencuci tangan. Tangan merupakan media yang sangat ampuh untuk berpindahnya penyakit, karena tangan digunakan untuk memegang benda-benda yang seringkali tidak kita ketahui dengan pasti kebersihannya. Salah satu contoh adalah ketika kita memegang handle pintu atau pegangan dalam kendaraan. Kita tidak pernah tahu apakah ada agen penyakit atau virus bakteri yang menempel di sana. Bisa jadi sebelumnya dipegang oleh orang yang batuk, bersin, ditutup oleh tangannya. Kemudian tangan kita yang sudah memegang handle pintu tersebut menutup mulut kita yang menguap atau langsung memegang makanan. Jelas sudah terjadi proses perpindahan agen penyakit di sana. Jika saat itu daya tahan tubuh kita melemah, dalam masa inkubasi kita pun akan mengalami gejala yang sama. Mencuci tangan sangat diutamakan pada waktu-waktu penting, antara lain sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, menyiapkan susu bayi, dan setelah beraktivitas. Sebagai kebiasaan yang baik, mencuci tangan perlu memenuhi cara yang benar, agar kita yakin bahwa seluruh permukaan tangan sudah terbasuh dan benar-benar bersih. Nah, penekanannya sekarang cuci tangan, ya. Cuci tangan ini menjadi hal yang kelihatan sepele, tetapi ini sangat bermanfaat kalau kita lakukan dengan benar, ya. Nah, cuci tangan ini semestinya tersedia di semua fasilitas, ya, terutama fasilitas umum, tidak hanya di rumah, ya, tetapi di fasilitas umum, apakah itu di pasar, kemudian di pura misalnya, atau tempat umum yang lain, rumah sakit, kemudian sekolah, kampus dan sebagainya. Ketika masuk maka cuci tangan diwajibkan, ya. Yang dulunya kita tidak terbiasa sekarang harus menjadi wajib, ya. Nah, untuk cuci tangan sebaiknya kita menggunakan yang 6 langkah cuci tangan, yaitu dengan air mengalir, menggunakan sabun, dan itu dilakukan sesering mungkin, ya. Tidak ada batasan harus berapa kali. Nah, WHO pun menyarankan sesering mungkin, ya, untuk melakukan cuci tangan. Ketika kita mau menyentuh benda tertentu yang kita curigai mungkin mengandung virus, kita harus cuci tangan. Setelahnya juga kita harus cuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan di masyarakat diharapkan bisa terus meningkat. Di samping penyediaan alat mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air bersih, dilengkapi tata cara 6 langkah mencuci tangan. Di beberapa tempat umum maupun di rumah-rumah warga sudah mulai sadar dan aktif untuk memberikan kontribusi dalam upaya ini. Tentu hal ini bisa berdampak baik bagi masyarakat itu sendiri, di sekitarnya maupun secara luas dalam meningkatkan kesadaran protokol kesehatan 3M ini, yakni wajib mencuci tangan yang baik dan benar. Dan satu hal juga yang menjadi
concern saya atau concern kita semua adalah penggunaan masker. Nah, banyak yang menggunakan masker tidak menyadari bahwa yang paling berbahaya di masker itu adalah di masker permukaan bagian depan, ya. Masker kita bagian depan, dan itu sering disentuh oleh tangan kita, ya. Secara tidak sadar kita memperbaiki posisi masker, naik turun dan sebagainya, ya. Nah, cuci tangan diperlukan sekali. Jadi sebelum kita mengambil masker, cuci tangan dulu, kemudian ambil masker, kemudian dikenakan. Nah, selama kita mengenakan masker, sebisa mungkin jangan menyentuh permukaan depan masker. Karena ada kemungkinan masker di depan bagian depan masker itu ada virus di situ. Nah, kalau itu kita sentuh maka bisa terkontaminasi, ya. Nah, kemudian kalau misalnya karena sesuatu hal kita harus menyentuh masker bagian depan, maka setelah itu harus secepatnya cuci tangan. Nah, ini yang harus dilakukan terus baik di rumah maupun di luar rumah. Ini yang masyarakat kadang-kadang tidak disadari, lebih sering memegang masker, menurunkan masker dan sebagainya tanpa cuci tangan terlebih dahulu atau tanpa cuci tangan setelahnya. Nah, inilah yang ingin kita tekankan. Cuci tangan itu seolah menjadi hal sepele, tetapi sebenarnya sangat bermanfaat dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, ini yang harus diwaspadai betul oleh masyarakat, ya. Jadi cuci tangan di rumah maupun di luar rumah. Nah, khusus untuk di rumah harus disediakan di depan rumah sebelum masuk ke ruangan. Sebaiknya ada cuci tangan, ada fasilitas cuci tangan di rumah. Nah, selain juga menggunakan hand sanitizer, ya. Jadi setiap saat kita bisa mendesinfeksi permukaan tangan kita. Tetapi yang lebih penting adalah cuci tangan, karena itu jauh lebih efektif untuk menghilangkan virus atau membunuh virus. Yang penting kita cuci tangan dengan 6 langkah tadi, kemudian yang kedua dengan sabun dan di air mengalir. Peran masyarakat dalam ikut mengawal dan mengawasi penerapan prokes seperti keberadaan Pecelang Desa Adat serta Satgas Penanggulangan COVID-19 telah terlaksana dengan baik sejauh ini di Provinsi Bali. Tentu hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian dan apresiasi agar pengawasan bisa tetap terjaga dan terlaksana dengan maksimal. Di samping itu juga dibutuhkan partisipasi serta peran aktif dari beberapa kalangan untuk mengingatkan serta mengajak masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dengan penerapan 3M. Jadi tidak henti-hentinya kita menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan tentunya. Ya, harapan saya semoga pemerintah bisa bekerja dengan maksimal. Harapan saya untuk masyarakat, kalau pemerintah sudah bekerja maksimal, ayo kita bantu bersama-sama. Karena kita pandemi ini, karena semua merasakannya, semoga kalau kita bekerja sama, pasti akan segera berakhir wabah ini. Jadi kita ikuti aturan pemerintah, selalu memakai masker dan lain sebagainya yang sudah diberikan anjuran oleh pemerintah. Ingat selalu pesan ibu, dengan menerapkan protokol kesehatan yakni 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan dan jauhi kerumunan. Dengan melaksanakan pesan ibu, Indonesia bisa bebas COVID-19 menuju Bali bangkit, Bali era baru dan Indonesia maju.